ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan itu adalah wasiat atau nasihat orang yang hendak meninggalkan kami. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Berikanlah kami pesan-pesan terpenting di dalam agama. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Serta hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perselisihan, perpecahan di dalam agama. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah itu sesat. Di dalam hadis yang mulia ini ada 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat yang pertama adalah wasiat takwa. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, jamaah sekalian, adalah kunci kebahagiaan kita, bahkan solusi menghadapi semua permasalahan hidup kita. Dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masih di surat At-Talaq ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan takwa kunci utama untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, merupakan kunci kebaikan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan Allah mengabarkan kepada kita, orang yang Allah akan pahamkan ilmu agama adalah orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Ini juga makna yang terkandung dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadamu furqan. Furqan itu artinya ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Jadi tidak cukup usaha kita menuntut ilmu, tapi juga harus disertai dengan ketakwaan. Menuntut ilmu wajib, tapi tidak semua orang yang menuntut ilmu Allah berikan pemahaman yang benar. Begitu pula tidak semua orang yang menuntut ilmu bisa menghafal ilmu yang dia pelajari. Orang yang bisa memahami dengan benar, begitu pula orang yang bisa menghafal adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah merasa hafalan beliau terganggu. Maka beliau mencari solusi. Beliau pun menceritakan ini dalam bait-bait beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi', yaitu Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala, tentang buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Dan disebutkan dalam riwayat, Imam Syafi'i rahimahullah berfikir, maksiat apa yang sudah aku lakukan? Maka beliau teringat ketika berjalan di suatu jalan, tidak sengaja seorang wanita yang berjalan di depan beliau, betisnya tersingkap karena ditiup angin pakaiannya. Itulah yang dilihat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau merasa itulah dosa beliau. Hanya karena betis seorang wanita tersingkap, bukan kesengajaan. Imam Syafi'i rahimahullah pun melihat bukan sengaja. Maka bandingkan dengan kita. Ketika melihat HP kita, ketika melihat tontonan-tontonan di YouTube, di televisi, berapa banyak kita melihat para wanita yang tidak halal bagi kita dengan sengaja. Maka kita harus takut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan kepada kita ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengabarkan kepada kita, ketakwaan adalah kunci kemakmuran satu negeri. Sebaliknya, ketidaktakwaan mereka adalah sebab kehancuran mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, maka kami azab mereka karena dosa yang mereka lakukan. Kehancuran satu negeri karena ketidaktakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa adalah kunci segala kebaikan. Lalu apa arti takwa, jamaah sekalian? Di dalam penafsiran surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah athar
dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Indama su'ila manil muttaqun. Ketika beliau ditanya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Qala, maka beliau berkata, qaumun ittaqau asyirka wa ibadatal awthan wa akhlasul ibadata. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa syirik dan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah, dan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Inilah pokok utama ketakwaan, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Fayamurruna ilal jannah. Mereka itulah yang akan masuk surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimatut taqwa. Kalimat takwa. Karena orang yang mengamalkannya dan menghadap Allah dengan membawanya, itulah orang yang bertakwa dan pasti selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Inilah kunci utama ketakwaan. Masih dalam penafsiran surat Al-Maidah ayat 27. Imam Al-Mufassir As-Si'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, wa asahul aqwal fi tafsiril muttaqina huna, penafsiran yang paling sahih tentang orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini, ay al-muttaqina lillahi fi dzalikal amal. Maknanya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam amalan tersebut. Bagaimana caranya mereka bertakwa dalam amalan tersebut? Bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhillah, yaitu amalan mereka ikhlas demi wajah Allah, muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka ittiba pada amalan tersebut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas demi wajah Allah. Apa maksudnya jemaah sekalian, ikhlas demi wajah Allah? Maksudnya adalah semata-mata kita beribadah untuk mengharapkan balasan dari Allah, tidak sedikit pun mengharapkan balasan dari selain Allah. Tidak balasan harta, tidak pula sekedar pujian makhluk. Lalu apa yang kita harapkan dari Allah? Tidak lain, kita harapkan agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian di dalam surga kita mendapatkan nikmat terbesar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu diungkapkan di dalam dalil syar'i dengan kalimat liwajhillah, demi wajah Allah. Artinya supaya Allah masukkan kita ke dalam surga dan dapat melihat wajahnya. Karena itulah nikmat terbesar bagi penghuni surga. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan kalau ikhlas itu nggak berharap apa-apa, nggak berharap surga dan tidak juga takut neraka. Na'udzubillah. Justru itulah hakikat ikhlas.
Tapi kenapa disebut ikhlas padahal kita berharap sesuatu? Karena kita berharapnya hanya kepada Allah. Kita murnikan pengharapan kita hanya kepada Allah semata. Makanya disebut ikhlas. Syarat yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, inilah orang yang bertakwa. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia lakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya seseorang tentang takwa, faqal, maka beliau berkata, hal akhadta tariqan dha syaukin? Apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh duri? Qala na'am, orang itu menjawab, iya. Qala fa kaifa sana'ta? Maka apa yang kamu lakukan? Qala, orang itu berkata, idza ra'aitu syauka adaltu anhu au jawaztuhu au qassartu anhu. Kalau aku melihat ada duri, maka aku berpindah tempat, berpindah jalan, atau melangkahinya, au qassartu anhu, atau bahkan aku nggak jadi melangkah. Pokoknya hati-hati. Jangan sampai menginjak duri itu. Qala, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dzakat taqwa, itulah takwa. Berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karenanya, orang yang bertakwa tidak sedikit pun meremehkan dosa. Tidak melihat dosa ini besar atau kecil. Kalau besar dia jauhi, kalau kecil dia anggap remeh. Tidak. Orang yang bertakwa berhati-hati. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya orang beriman itu memandang dosa-dosanya seakan-akan seperti dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung itu akan longsor menimpanya. Itulah pandangan kita kepada semua dosa kita. Harus setakut itu. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadi famarrat anhu. Sedangkan orang fajir, seorang pendosa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memandang dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu dia gerakkan tangannya, lalat itu pun pergi darinya. Artinya jemaah sekalian, tidak boleh kita meremehkan dosa. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasyar wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kalian anggap itu lebih halus daripada sehelai rambut. Padahal kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya termasuk perkara yang dapat membinasakan. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ini di masa tabi'in, di masa orang-orang soleh. Bagaimana kalau beliau melihat umat Islam di masa sekarang? Sehingga seorang penyair berkata, khalli dhunuba sagiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauq yahdhar ma yara la tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa.
tinggalkanlah semua dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Dzakat tuqa, itulah ketakwaan. Dan hendaklah engkau berjalan seperti orang yang mengarungi tanah yang penuh duri, sehingga dia berhati-hati karena dia melihat adanya duri. Janganlah engkau memandang remeh dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Api yang besar berasal dari satu percikan api yang kecil. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan suatu definisi takwa dari tabi'in yang mulia Talq bin Habib. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza ahsanu ma qila fi haddi taqwa. Dan ini sebaik-baiknya penjelasan tentang definisi takwa. Apa kata Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala? Idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, maka padamkan dengan ketakwaan. Fitnah di sini maknanya terjadinya berbagai macam kemungkaran ataupun keributan, kerusuhan, kekisruhan, sampai pertumpahan darah. Maka menghadapi hal seperti ini, padamkan dengan takwa. Termasuk juga berbagai bencana alam. Kata beliau, padamkan dengan takwa. Qalu ya Aba Ali wa ma taqwa. Orang-orang pun bertanya, wahai Abu Ali, apa itu takwa? Qala, beliau berkata, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah dalam keadaan engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah dalam keadaan engkau takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini definisi takwa yang terbaik, yang paling mencakup. Yang kalau kita simpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, takwa itu berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, dan larangannya yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, kita lakukan berdasar ikhlas, mengharap pahala dari Allah dan takut azabnya. Dan yang ketiga, juga kita lakukan berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hakikat takwa. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Maksudnya tunduk patuh kepada pemerintah kita. Meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Inilah jemaah sekalian wasiat yang kedua. Wasiat kepada umat Islam dari Nabi Muhammad SAW untuk menaati pemerintah. Dan ini juga wasiat Allah dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemerintah dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan umat Islam. Oleh karenanya, hadis ini memberi pelajaran kepada kita, ketaatan kepada pemerintah
itu bagian dari ibadah dan termasuk pokok ajaran Islam. Sehingga ketika Nabi SAW diminta untuk memberikan wasiat tentang ajaran Islam yang paling penting, setelah wasiat takwa, beliau menasihati kita untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita dapati dalam buku-buku akidah, para ulama menyebutkan tentang ini. Dan bahkan, ini di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yang membedakan dengan semua kelompok sesat. Bukan hanya Khawarij. Semua kelompok sesat, mereka menentang pemerintah. Tapi bagaimana kalau ada kelompok sesat mendukung pemerintah? Maka ketahuilah, pada umumnya mereka itu mendukung kalau mereka mendapatkan keuntungan. Kalau mereka dapat proyek, kalau dapat bagi-bagi jabatan. Tetapi kalau mereka tidak dapat keuntungan, niscaya mereka yang paling vokal menentang pemerintah. Sedangkan ahlu sunnah menaati pemerintah karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan di dalam buku-buku akidah. Di antaranya Imam At-Tahawi rahimahullah, Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah menukil akidah ulama salaf. Kata beliau, para ulama salaf berkata, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kami tidak memandang bolehnya keluar dari ketaatan atau melakukan pemberontakan kepada pemimpin kita dan pemerintah kita meskipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Artinya tidak menentang penguasa. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan, dan kami memandang ketaatan kepada pemerintah termasuk ketaatan kepada Allah yang wajib. Malam ya'muru bimaksiatin, selama yang mereka perintahkan bukan suatu kemaksiatan. Wa nad'u lahum bisalahi wal mu'afah, dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Jadi kata beliau, menaati pemerintah termasuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'muru bimaksiatin, selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, perintah dari pemerintah atau aturan pemerintah itu ada 3 macam. Yang pertama, yang sesuai dengan perintah Allah. Misalkan kalau ada aturan 10 menit sebelum azan semua toko harus tutup. Kalau nggak tutup nanti dicabut izinnya. Maka ini adalah aturan pemerintah yang baik, yang sesuai dengan perintah syariat untuk bersegera melakukan sholat dan menyambut panggilan azan. Maka tidak diragukan lagi, menjadi lebih wajib untuk kita taati. Karena itu sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, apabila aturan pemerintah mengandung kemaksiatan kepada Allah. Misalkan jika ada satu pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk minum khamar, supaya pabrik khamar maju, pajak semakin banyak dari pabrik khamar, lapangan kerja semakin terbuka, ekonomi membaik, maka tidak boleh kita taat.
Dan itu tidak akan memperbaiki ekonomi, justru sebaliknya akan menghancurkan satu bangsa. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi tentang orang-orang yang tidak bertakwa, Allah akan hancurkan negeri mereka. Maka tidak boleh kita taati. Tapi tidak boleh kita taat. Apakah kemudian boleh kita lengserkan pemerintah itu? Tidak. Tidak dibolehkan selama dia masih muslim. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Makanya ini termasuk usul ahli sunnah. Pokok utama ajaran ahli sunnah, yang barang siapa menyelisihinya, dia keluar dari sunnah. Di sini tidak boleh kita berbeda pendapat. Karena ulama sudah sepakat. Kemudian yang ketiga, apabila aturan dari pemerintah tidak diperintahkan oleh syariat, tapi tidak juga bertentangan dengan syariat, haruskah kita taati? Contoh, kalau naik motor pakai helm. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, kalau kamu naik motor, naik kendaraan, harus pakai helm. Tapi tidak juga bertentangan. Bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip umum, yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Itu kan perintah syariat. Haruskah kita taat pakai helm ketika berkendara? Jawabannya wajib. Jadi, naik motor nggak pakai helm, cara mudah berbuat dosa. Sebaliknya, kalau kita pakai helm, cara mudah dapat pahala. Kalau kita niatkan, ini saya pakai helm dalam rangka taat kepada Allah yang memerintahkan kita mengikuti aturan pemerintah, dapat pahala. Itu cara mudah dapat pahala. Kalau mau cara mudah dapat dosa, ya nggak usah pakai helm. Dan itu juga bisa menjadi dosa jariah. Kalau ada orang melihat kita, terutama anak-anak kita, melihat abinya naik motor nggak pakai helm, lalu dia mencontoh, maka kita buat dosa yang terus mengalir. Hati-hati. Mungkin kita menganggap ini nggak apa-apa, cuma dosa kecil. Tapi kalau dia terus mengalir, bagaimana? Bukankah? Tadi sudah kita bahas. Gunung yang besar berasal dari kerikil yang kecil. Jadi hati-hati. Dan kita juga nggak bisa mengatakan ini sebagai dosa kecil. Karena menentang pemerintah, menyelisihi aturan pemerintah, menyelisihi usul ahli sunnah, nggak bisa dikatakan sebagai dosa kecil. Jadi, selama yang diperintahkan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat, menjadi wajib bagi kita untuk taat dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wasiat Nabi SAW yang ketiga dalam hadis ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Afwan sebelumnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perpecahan. Artinya, muncul golongan-golongan baru dalam Islam sehingga terjadi perpecahan. Kenapa muncul golongan baru? Karena adanya ajaran baru yang mereka buat-buat. Sebagaimana di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sama persis hadis ini dengan hadis yang kita bahas. Nabi SAW memberikan kita solusi supaya selamat dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Ada dua solusinya. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, jauhi bid'ah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh
hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW perlu memberikan penekanan, pegang erat dan gigit dengan gigi kalian yang paling kuat. Karena akan banyak syubhat yang membuat kita goncang dari pegangan kita terhadap sunnah. Pertanyaannya, apa yang membuat kita kuat berpegang teguh dengan sunnah? Yang pertama tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Yang kedua, mendalami ilmu agama. Bagaimana cara mendalami ilmu agama? Hadir di kajian kitab secara rutin. Itu cara mendalami ilmu agama. Bukan hadir kalau misalkan ada ustadz dari luar daerah, baru kita datang. Ada tablik akbar, ada kajian tematik dengan tema-tema yang menarik. Itu bagus. Tapi untuk mendalami ilmu agama, nggak bisa dengan cara seperti itu. Harus dengan kajian kitab. Dari kitab-kitab dasar, kemudian kitab menengah, sampai kitab yang tingkat tinggi. Bersyukur jika di kota kita ada ustadz yang alhamdulillah rutin mengkaji kitab. Itu harus menjadi fokus utama. Berapa banyak jemaah sekalian saya dapati ada orang yang katanya belajar sejak hijrah sudah 20 tahun. Tapi kena syubhat sedikit langsung berpaling. Kenapa? Dia tidak mendalami ilmu. Dia tidak memahami pokok-pokok manhaj dan akidah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga datang syubhat sedikit, dia langsung goncang. Maka untuk bisa berpegang teguh dengan erat kepada sunnah, banyak berdoa dan mendalami ilmu agama, terutama ilmu tentang pokok-pokok akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini dua yang berlawanan, sunnah dan bid'ah. Kita tidak mungkin bisa berpegang teguh dengan sunnah kalau kita berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah berarti dia tidak berpegang teguh dengan sunnah. Ini dua hal yang berlawanan. Oleh karena itu, sunnah dalam syariat lawannya adalah bid'ah. Adapun mustalahat, istilah yang muncul belakangan di kalangan ulama ketika membahas fikih, sunnah itu kalau dikerjakan maka dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu bukan sunnah yang disebut dalam hadis ini. Karena itu sunnah yang lawannya adalah apa lawannya? Makruh. Sedangkan di sini sunnah lawannya adalah bid'ah. Jadi kita harus bisa menempatkan istilah sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Kalau kita sedang bahas hukum-hukum fikih, maka berlaku ucapan para ulama, para fuqaha, ini hukumnya sunnah, maksudnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan, bukan wajib. Lawannya adalah makruh. Tapi kalau kita bicara tentang agama secara keseluruhan atau pokok-pokok akidah dan manhaj, maka sunnah lawannya adalah bid'ah. Ini dalilnya. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Lalu apa makna sunnah dan makna bid'ah di sini? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Lum'atil I'tiqad mengatakan, sunnah itu adalah ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati atau amalan, yaitu ucapan lisan ataupun perbuatan anggota tubuh, amalan-amalan yang zahir. Berarti mencakup seluruh ajaran Islam.
seluruh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu makna sunnah. Lalu apa makna bid'ah? Kata beliau, ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Apa yang diada-adakan dalam agama yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati atau amalan-amalan zahir. Apakah itu ucapan atau perbuatan anggota tubuh. Dan hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi kenapa ada ulama yang mengatakan ada bid'ah yang baik atau bid'ah terpuji atau bid'ah hasanah? Contoh dalam ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Juga ucapan Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Maka ketahuilah jamaah sekalian, yang dimaksud para ulama tersebut hanyalah bid'ah dari sisi bahasa. Bukan bid'ah menurut syariat. Bid'ah menurut syariat artinya sesuatu yang baru, yang Nabi SAW tidak berikan petunjuk tentang itu. Sementara yang dikatakan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, adalah sholat tarawih berjamaah. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah? Ada. Beliau pernah melakukan sholat tarawih berjamaah. Berarti bid'ah yang dimaksud oleh Umar bukan bid'ah dari sisi syariat, karena ada dalilnya. Tapi kenapa beliau bilang bid'ah? Karena dari sisi bahasa itu bid'ah, sesuatu yang baru. Sebab di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sempat dikerjakan. Kemudian di masa Umar, di masa pemerintahan beliau, maka barulah pertama kali di masa sahabat sepeninggal Nabi SAW dilakukan sholat tarawih berjamaah. Jadi itu bid'ah, sesuatu yang baru di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Sebab ada dalil Nabi SAW pernah sholat tarawih berjamaah. Begitu pula maksud ucapan Imam Syafi'i. Kalau kita lanjutkan ucapan beliau, kita pun paham artinya. Ternyata ada lanjutannya. Orang yang membenarkan bid'ah hasanah, mereka potong ucapan Imam Syafi'i sampai di sini. Padahal ada lanjutan ucapan beliau. Apa lanjutannya? Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudah wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumah. Apabila bid'ah itu sesuai sunnah, maka itu yang terpuji. Kalau menyelisihi sunnah, maka itu yang tercelah. Berarti yang beliau maksudkan bid'ah secara bahasa. Sebab bid'ah menurut syariat tidak ada yang sesuai sunnah. Nah, para ulama memberikan contoh bid'ah yang dimaksud Imam Syafi'i seperti adanya sekolah. Dulu di masa Nabi SAW nggak ada sekolah. Kita sekarang punya banyak sekolah. Maka itu bid'ah. Tapi dari sisi bahasa, bukan menurut syariat. Kenapa? Karena sekolah itu cuma sarana. Sekolah itu cuma sarana. Bukan ibadahnya. Ibadahnya adalah menuntut ilmu. Sekolah cuma sarana. Maka bid'ah tidak terletak pada sarana ibadah. Sama saja sekarang saya berdakwah pakai mic, pakai medsos, pakai YouTube. Itu bukan bid'ah. Meskipun itu sesuatu yang baru. Kenapa? Itu cuma sarana ibadah. Bukan ibadahnya, tapi sarananya. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebagai bid'ah yang terpuji. Itu sesuai dengan sunnah. Karena itu membantu untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Jadi, Nabi SAW menegaskan setiap bid'ah itu sesat. Katakanlah Imam Syafi'i atau siapapun ulama mengatakan
ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang hasanah. Maka ucapan mereka tentu tidak boleh kita gunakan untuk menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai hasanah, sebagai sebuah kebaikan. Imam Malik rahimahullah mengingatkan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dinan. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia menganggap itu sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas beliau sebagai rasul. Tugas beliau apa sebagai rasul? Mengajarkan semua kebaikan. Kalau ada orang berkata, ini ada kebaikan baru, Nabi SAW tidak ajarkan, tapi baik. Berarti dia mengatakan, Nabi SAW tidak becus sebagai seorang rasul. Buktinya masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah Allah ajarkan kepada Nabi SAW. Tugas beliau mengajarkan kepada kita semuanya. Tiba-tiba ada yang berkata, tidak, ini masih ada kebaikan yang Nabi SAW belum ajarkan. Bid'ah tapi hasanah. Maka ini tuduhan serius. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, apa yang bukan bagian dari ajaran agama di masa Rasulullah SAW pada hari ini tidak mungkin menjadi bagian dari ajaran agama. Jadi kalau ada yang mimpi ketemu seorang syekh dapat amalan, ternyata nggak ada dalilnya, nggak usah bingung. Itu pasti amalan yang menyimpang. Karena agama sudah sempurna, nggak mungkin ada perubahan. Yang halal tetap akan halal, yang haram tetap haram. Yang sudah disyariatkan itulah yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan tidak akan pernah disyariatkan. Karena agama sudah sempurna. Semua yang kita butuhkan untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat sudah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau telah mengajarkan kepada kita semuanya. Beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Inilah jemaah sekalian penjelasan singkat 3 wasiat Rasulullah SAW di antara wasiat perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau akan menyampaikan ajaran agama yang paling penting di masa-masa akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antaranya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.